So, Peter, to what do I owe the pleasure? Listen, I did not kill Mysterio. That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter. Be careful what you wish for, Parker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zero One, channel yang membahas alur cerita film. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat-sehat selalu dan juga seluruh makhluk berbahagia. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film Spider-Man terbaru yang berjudul Spider-Man No Way Home. Film ini dipersatunya 3 Spider-Man yang datang dari dimensi yang berbeda. Dan bagaimana kisah mereka bisa masuk ke dalam dimensi utama? Oke guys, tanpa berlama-lama, pasang earphone dan posisi nyaman Anda, dan inilah alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan beredarnya video yang dibuat oleh Mysterio. Ia membocorkan kepada publik bahwa Spider-Man adalah Peter Parker. Tentu saja hal ini menjadi berita besar di kota New York, Amerika Serikat, yang memberitakan sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Tak hanya itu, dia juga adalah sosok di balik kematian Mysterio. Tentu saja dengan berita itu, orang-orang mulai menghujat dan membenci Peter. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Saat itu, Peter dan temannya yang bernama MJ akhirnya kabur menghindari media. Mereka melewati jalur kereta bawah tanah dan kemudian menemui Bibi May di apartemennya. Tapi ternyata setelah sampai di apartemen, para media juga sudah mengitari dan mengerubuni apartemen tersebut. Tak lama kemudian, Peter pun ditangkap polisi. Dan di sana juga polisi menangkap orang-orang terdekat Peter, yaitu Nen, MJ, dan juga Bibi May. Saat diinterogasi, Peter tetap teguh dengan pendiriannya bahwa dia difitnah. Kemudian di ruang yang lain, MJ yang juga diinterogasi mengatakan bahwa Peter adalah orang yang baik. Sementara Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur karena telah mendukung Peter, bukan malah melarangnya. Lalu Bibi May mengatakan bahwa ia ingin didampingi oleh pengacara. Kemudian di sini yang lain, di apartemen mereka didatangi pengacara yang memberi konsultasi bantuan hukum, sehingga mereka semua bebas dari semua tuntutan. Dan singkat cerita, kini mereka semua pun bebas dari tuntutan hukum. Walaupun sekarang mereka bebas dari tuntutan hukum, akan tetapi mereka tetap dianggap sebagai penjahat oleh publik, dan sulit membersihkan nama mereka kembali. Karena situasi yang semakin tidak mendukung, mereka memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Happy. Singkat cerita, saat mereka ke kampus untuk mengikuti kuliah, kembali mereka mendapat cemoohan dan bulian bahkan dari gurunya sendiri. Lalu setelah kejadian itu, mereka membicarakan tentang rencana pindah kampus, agar mereka bisa menghindari hujatan dari gurunya dan teman-temannya. Dan mereka pun mulai mendaftar ke berbagai kampus, namun mereka tidak diterima karena akibat kontroversial yang terjadi saat ini. Cerita tersebut sudah menyebar kemana-mana sehingga nama mereka menjadi jelek. Hal itu pun membuat Peter Parker merasa bersalah pada teman-temannya. Saat bersamaan, Peter pun melihat dekorasi penyihir. Tentu saja dia langsung teringat dengan Dr. Strange, yaitu penyihir hebat yang sudah dikenalnya sebagai sesama anggota Avengers. Dia pun mendatangi ke tempat kediaman Dr. Strange. Kemudian di sana Peter pun menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya akibat fitnah dari Mysterio. Dan Peter meminta bantuan Dr. Strange agar Mysterio tidak melakukan hal tersebut. Namun Dr. Strange berkata bahwa dia tidak memiliki time store untuk memutar waktu kembali. Lalu seorang pria yang bernama Wong mengatakan sesuatu. Setelah mendengar itu, Dr. Strange pun memiliki ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man, agar keadaan menjadi normal kembali. Kemudian Dr. Strange pun mengajak Peter masuk ke ruangan bawah tanah untuk melakukan ritual agar manusia di seluruh dunia lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man. Akan tetapi saat akan dimulai, Peter pun terlihat ragu.
karena ia takut bahwa MJ, Ned, dan juga Bibi May serta Happy akan melupakan dirinya. Dalam keraguannya itu, secara tak sengaja Peter telah merubah 3-5 kali mantra dari Dr. Strange. Sehingga hal itu juga menimbulkan kegagalan pada mantra sihir yang dibuat oleh Dr. Strange. Lingkaran sihir itu menjadi kacau dan membuka ruang dimensi lain. Namun akhirnya Dr. Strange mampu mengendalikan lingkaran itu. Sihir untuk membuat seluruh manusia lupa kepada Spider-Man itu pun gagal. Meskipun kegagalan sihir itu bisa dikendalikan, akan tetapi efek dari kejadian itu bisa berpotensi membawa para villain dari dimensi lain ke dimensi utama saat ini. Setelah itu, Peter pun pergi untuk menemui ibu konselor kampus di jalanan untuk memohon agar mempertimbangkan Ned dan MJ untuk bisa diterima di kampusnya, karena mereka termasuk orang-orang pintar. Lalu saat bersamaan, secara tiba-tiba Dr. Octavius yang tiba dari dimensi lain datang menyerang. Seperti yang kita ketahui di film Spider-Man sebelumnya, Dr. Octavius ini sudah dikalahkan oleh Spider-Man. Tapi kini ia muncul lagi akibat dari kegagalan sihir tadi yang membuka ruang antara dimensi lain. Dr. Octavius menyerang Peter, namun setelah ia membuka topeng Peter, Dr. Octavius pun merasa bingung. Karena Spider-Man ia serangnya ini ternyata bukanlah Peter yang ia kenal sebelumnya. Kemudian setelah itu, tentakel milik Dr. Octavius merobek bagian dada kostum dari Spider-Man dan memindahkan nanoteknologi ke tentakel miliknya. Sehingga dengan hal itu, tentakel dari Octavius pun merubah warna. Awalnya dia senang menggunakan kekuatan itu, namun ternyata Peter bisa mengendalikan tentakel Octavius. Karena nanoteknologi itu ternyata bisa dikendalikan oleh Spider-Man. Lalu Spider-Man pun menyelamatkan konselor kampus. Sehingga dengan hal itu konselor kampus pun setuju untuk mempertimbangkan Peter dan teman-temannya untuk masuk di universitasnya. Tak lama kemudian tiba-tiba Green Goblin muncul dan dia pun menyerang dengan bom hijau miliknya. Lalu dengan tiba-tiba saja Dr. Strange pun datang untuk mengendalikan keadaan. Dengan menteleportasi Peter juga Dr. Octavius ke ruang penjara bawah tanah. Di sana mereka pun dikumpulkan bersama para villain lainnya. Lalu Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multidimensi, sehingga villain dari dimensi lain pun bisa berdatangan. Lalu di sana Dr. Octavius dan beberapa villain lain pun ditahan di dalam sebuah ruangan oleh Dr. Strange. Sementara Peter diperintahkan untuk mencari villain lain yang belum tertangkap untuk dimasukkan ke penjara di basement. Kemudian para villain itu pun akan dikembalikan ke dimensi asalnya masing-masing. Namun Peter di sini tidak bisa bekerja tanpa bantuan teman-temannya. Lalu Dr. Strange pun memanggil teman-teman Peter. Karena sebelumnya kostum Spider-Man milik Peter itu telah dilempari cat hijau oleh salah satu hater. Maka Peter pun membalikan kostumnya sehingga kostum Spider-Man pun menjadi hitam. Tak lama kemudian mereka pun menemukan sebuah energi aneh di sebuah pembangkit listrik di dekat hutan. Tentu saja melihat hal itu Peter langsung pergi sambil video call dengan MJ dan juga Ned. Lalu di sana Peter juga bertemu dengan tokoh baru yang bernama Electro. Ia sedang menyerap energi listrik. Di sana ia sempat diserang, namun setelah dibantu oleh Sandman yaitu si manusia pasir, akhirnya Spider-Man pun bisa menenangkan Electro. Lalu kemudian Electro dan Sandman pun diteleportasi ke ruang yang disiapkan sebelumnya. Sementara itu di tempat lain terlihat Norman Osborn, yaitu orang di balik topeng Green Goblin, mencoba untuk melarikan diri dan melepaskan dirinya dari Green Goblin. Lalu ia pun memecahkan topeng miliknya, karena Green Goblin di dalamnya terus mencoba mempengaruhinya. Kemudian Norman Osborn pun menemui Bibi May dan menceritakan tentang kegusarannya dengan dunia ini, di mana dia berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Tak lama kemudian Peter pun datang dengan sangat panik karena ia takut Bibi May akan diserang. Namun ternyata di sana mereka baik-baik saja. Malah Bibi May menyuruh Peter untuk membantu Norman Osborn. Setelah itu Norman Osborn pun diteleportasi ke ruang penjara bawah tanah. Terlihat di sana para villain itu pun saling curhat tentang mereka yang sudah mati di dimensi sebelumnya karena melawan Spider-Man. Kecuali Sandman karena dia taubat dan dibiarkan pergi oleh Spider-Man.
Tak lama kemudian datanglah Dr. Strange sambil membawa kotak tempat penyimpanan mantra yang sebelumnya gagal. Ia akan menggunakan untuk mengembalikan villain itu ke dimensi yang mereka masing-masing. Namun di sini Peter yang kasihan setelah mendengar curhatan para villain sebelumnya pun berkata pada Dr. Strange agar memulihkan mereka menjadi orang yang lebih baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Artinya dia ingin merubah cerita agar para villain ini di dimensinya masing-masing tidak mati di tangan Spider-Man dan mereka diceritakan sebagai orang yang baik. Lalu Dr. Strange pun mengatakan bahwa tidak ada cara yang bisa ia lakukan untuk mengabulkan permintaan itu. Karena satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan mengembalikan mereka ke dimensi masing-masing. Lalu kemudian sesaat Dr. Strange akan menekan tombol kotak itu, Peter yang masih tetap dengan pendiriannya langsung mengambil kotak itu dan ia pun kabur. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Dr. Strange dengan Spider-Man. Bahkan mereka sampai masuk ke dimensi cermin. Setelah pertarungan yang sangat panjang, Dr. Strange pun kalah. Sementara Spider-Man kabur melalui gerbang portal. Tak lama kemudian Peter kembali ke basement dan mengajak para villain ke apartemen Happy. Sementara Peter menitipkan cincin dan juga kotak Dr. Strange itu ke MJ dan juga Ned agar menyimpannya dan menyembunyikannya. Sesampai di apartemen sesuai dengan keinginan sebelumnya, Peter pun menceritakan sebuah serum untuk memperbaiki para villain ini agar mereka yang sebelumnya jahat kini menjadi baik dan mereka bisa terus hidup tanpa dibunuh oleh Spider-Man. Lalu setelah menyuntikkan serum tersebut ke beberapa villain, dan di sana pun Spider-Man merasakan ada hawa kejahatan yang sangat kuat. Dan setelah dicari, ternyata itu muncul dalam diri Goblin, yang ternyata ia sudah merubah menjadi jahat lagi. Bibi May yang melihat kejadian itu pun secara diam-diam langsung mengambil obat penawar tersebut. Dan dia pun kabur dari apartemen itu. Sementara itu, Green Goblin mempengaruhi villain lain agar jangan mau menjadi orang yang baik, karena kekuatan yang mereka miliki adalah anugerah yang harus mereka syukuri. Lalu Electro yang mendengar hal itu pun langsung mencopot alat serumnya dan langsung menyerang Dr. Octavius. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara Spider-Man dan juga Green Goblin. Lalu sesampai bagian bawah apartemen, Green Goblin pun langsung disuntik oleh Bibi May dengan obat penawar. Akan tetapi ternyata suntikan obat itu tidak mempengaruhi apa-apa. Kemudian Green Goblin pun melemparkan bom hijaunya ke arah Bibi May. Sehingga dengan hal itu membuat Bibi May akhirnya tewas. Happy yang datang melihat kejadian itu pun sangat sedih dan menyuruh Peter untuk segera pergi, karena pihak kepolisian sudah datang untuk menangkap dan menyerang Peter. Sementara itu di tempat lain, Ned dan MJ yang mendengar tentang kematian Bibi May sangat terpukul dan sedih. Ia pun ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya. Lalu karena jarak yang terlalu jauh, dan Ned pun berkata untuk membuka portal agar langsung bertemu dengan Peter. Kemudian Ned pun menggunakan cincin Dr. Strange dan mengucapkan kata Peter Parker. Portal pun terbuka. Dan yang keluar ternyata Peter Parker versi 2 muncul di hadapan mereka. Seperti yang kita ketahui di film Spider-Man sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat MJ dan Ned merasa bingung dengan Peter Parker yang di hadapan mereka. Berbeda dengan Peter Parker yang diharapkan saat yang membaca mantra sebelumnya. Tak lama kemudian Ned pun mencoba untuk membuka kembali portal tersebut dengan cincin Dr. Strange. Lagi-lagi ia mengucapkan kata Peter Parker agar tidak salah lagi. Dan ternyata yang keluar adalah Peter Parker Spider-Man versi 1. Dimana ini juga pemeran Spider-Man sebelumnya. Hingga setelah percobaan yang ketiga, akhirnya ditemukanlah lokasi Spider-Man yang mereka maksud. Dan setelah itu, ketiga Spider-Man dari dimensi yang berbeda-beda itu pun kini berkumpul akibat dari portal yang dia buka tadi. Di sini terlihat bahwa Peter masih bersedih atas kematian Bibi May. Lalu di sini dua Spider-Man lainnya pun mencoba untuk menghibur Peter, karena mereka juga sama sebelumnya telah kehilangan orang-orang terdekatnya. Setelah itu mereka pun bersama-sama membuat sebuah rencana dan mereka pergi ke sebuah lab untuk membuat formula untuk memulihkan para villain tersebut. Kemudian Peter pun melakukan cara langsung untuk mengundang para villain itu
agar bisa menemuinya di patung Liberty yang sedang direnovasi. Disinilah kemudian terjadi pertempuran sengit yang luar biasa antara Spider-Man dengan para villain. Meskipun awalnya ketika Spider-Man ini kesulitan untuk saling koordinasi karena mereka tidak pernah bekerja sama dalam satu tim. Namun Peter Spider-Man versi 3 berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avenger dan tahu bagaimana caranya bekerja sama dalam tim. Di sana ia pun memberikan rencana kepada mereka untuk saling membantu dalam serangan, sehingga mereka berhasil menghentikan Lizard Man hingga bisa berubah menjadi manusia kembali. Sementara itu, Dr. Octavius yang sebelumnya sudah disuntik dan kini ia menjadi baik, ia membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Green Goblin dan juga Electro yang sangat kuat. Hingga akhirnya dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menghentikan dan menyerap kekuatan listrik dari Electro. Sementara Green Goblin masih terus menyerang dan terjadi pertarungan yang sangat dahsyat. Bahkan patung Liberty pun sampai rusak. Tak lama kemudian Dr. Strange pun muncul dan ia marah pada Peter karena perbuatan sebelumnya. Kemudian dia pun meminta kembali kotak tersebut. Namun Green Goblin datang dan mengambil kotak itu. Di sini Dr. Strange pun berusaha untuk mengambil alih kotak itu. Setelah ia dapatkan, ternyata di dalamnya ada bom hijau dari Goblin, sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar. Akibat ledakan itu, kotak yang menahan mantra itu pun pecah. Dan di sini Dr. Strange pun berusaha untuk menahan mantra yang ada di dalamnya. Namun ia gagal. Sehingga hal itu pun mengakibatkan retakan pada batas dimensi dan juga multidimensi. Di lain sisi, Green Goblin akhirnya dapat dikejar. Dan kini dia berhadapan langsung dengan Spider-Man versi 3. Di sini Peter sangat ingin membunuh Green Goblin karena ia telah membunuh Bibi May. Lalu seketika akan menusuk Green Goblin, Spider-Man versi 1 pun mencegahnya. Dan dia mengatakan bahwa balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Namun di sini dia malah tertusuk oleh Green Goblin. Setelah itu, Peter versi 2 pun menyuntikkan serum penawar kepada Green Goblin, sehingga hal itu membuatnya menjadi normal kembali, dan Green Goblin pun menjadi baik. Lalu ketika sadar, Green Goblin pun menyesali segala perbuatannya. Sementara Dr. Strange berusaha untuk menahan retakan itu dengan segala kekuatannya. Di sini kekuatan dari Dr. Strange pun mulai lemah. Sementara itu terlihat banyak sekali villain yang akan masuk ke dimensi utama setelah terbukanya portal ini. Lalu Peter pun menanyakan kepada Dr. Strange cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Lalu Dr. Strange pun mengatakan satu-satunya cara yang memungkinkan saat ini dilakukan untuk menghentikan kekacauan ini adalah dengan membuat seluruh dunia lupa dengan Peter. Tentu saja karena melihat situasi yang semakin memburuk, Peter pun akhirnya menyanggupi apa yang dikatakan oleh Dr. Strange. Lalu ia pun menemui MJ dan juga Ned untuk berpamitan. Tak hanya itu, ia juga berpamitan dengan 2 Spider-Man lainnya. Setelah itu mereka pun berpisah. Lalu untuk menghentikan situasi yang semakin kacau, Dr. Strange pun langsung membacakan mantra untuk memperbaiki retakan multidimensi tersebut. Hingga akhirnya retakan itu pun kembali normal. Kemudian sesama villain pun hilang dan mereka kembali ke dimensinya masing-masing. Setelah peristiwa itu, seluruh dunia pun melupakan Spider-Man. Bahkan Dr. Strange pun sendiri yang membuat sihir itu melupakan Spider-Man. Kemudian Peter mendatangi sebuah kafe dan terlihat di sana ada MJ dan juga Ned. Namun mereka tidak mengenal Peter. Setelah itu Peter pun langsung pergi dan melanjutkan dunia perkuliahannya. Sekarang ia memulai hidupnya sendiri. Lalu scene pun beralih. Peter yang mendengar kabar kejahatan di kota. Peter pun langsung menggunakan kostum Spider-Man-nya. Dan ia pun mengayun di atas kota New York untuk kembali membela kebenaran meskipun kini ia tidak dikenali oleh siapapun. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa merequest alur film lainnya di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.